Legenda Roro Jonggrang. Pada zaman dahulu, di Pulau Jawa terdapat dua kerajaan besar yang saling bertetangga namun berseteru. Kerajaan Penging, sebuah kerajaan makmur dipimpin oleh raja bijaksana bernama Prabu Damarmoyo. Ia memiliki seorang putra tangguh bernama Bandung Bondowoso, seorang kasatria sakti mandraguna yang gagah dan perkasa. Kerajaan Prambanan diperintah oleh Prabu Boko, seorang raja bertubuh besar, berwajah menyeramkan dan berhati kejam. Meskipun ia bukan manusia biasa, tetapi raksasa, Prabu Boko memerintah dengan kekuatan dan ketakutan. Ia memiliki seorang putri yang luar biasa cantiknya, bernama Roro Jonggrang, yang menjadi dambaan para pangeran di seluruh negeri. Prabu Boko yang serakah ingin memperluas kekuasaannya dan menguasai kerajaan Penging. Ia lalu memerintahkan tentaranya untuk menyerbu Penging. Perang besar pun terjadi. Dalam pertempuran tersebut, Bandung Bondowoso turun tangan membela negerinya dengan kekuatan ilmu gaib dan senjatanya yang sakti. Ia berhasil menewaskan Prabu Boko dan memukul mundur pasukan Prambanan. Kemenangan itu membuat Prambanan akhirnya jatuh ke tangan Bandung Bondowoso. Setelah berhasil menguasai Prambanan, Bandung Woso masuk ke dalam istana dan takjub ketika melihat Roro Jonggrang, putri dari musuhnya yang telah ia kalahkan. Ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa membuang waktu, ia mengutarakan keinginannya untuk menikahi sang putri. Namun, bagi Roro Jonggrang, Bandung Woso adalah pembunuh ayahnya. Ia merasa marah dan sedih, tapi ia juga cerdas. Menolak langsung lamaran seorang kasatria sakti seperti Bandung bisa membahayakan rakyat dan dirinya. Maka, ia menyusun strategi penolakan secara halus. Roro Jonggrang berkata dengan nada manis, "Hamba bersedia menjadi permaisurimu, wahai pangeran, tapi dengan satu syarat. Buatkan aku 1000 candi dalam waktu 1 malam. Jika berhasil, aku akan menjadi istrimu." Bandung Bondowoso terkejut. Namun ia menerima tantangan tersebut karena yakin akan kekuatannya. Malam pun tiba. Ia melakukan semedi di atas gunung, memohon bantuan makhluk halus dari alam gaib. Para jin dan lembut datang dan memulai membangun candi satu persatu dengan kecepatan luar biasa. Menjelang dini hari, hanya tinggal 1 candi yang belum diselesaikan. Roro Jonggrang yang mendengar suara dentuman pembangunan dan melihat candi-candi menjulang di tengah malam, mulai cemas. Ia sadar bahwa Bandung Woso benar-benar akan menyelesaikan 1000 candi tersebut. Ia lalu menyusun rencana licik. Dengan bantuan para dayang dan penduduk desa, ia melakukan tindakan yang seolah-olah fajar telah tiba. Menyalakan obor dan jerami untuk membuat cahaya merah seperti matahari terbit. Membakar sekam dan daun-daunan untuk menciptakan kabut pagi. Membunyikan lesung dan alus sebagai tanda tradisional waktu subuh. Membuat ayam berkokok dengan meniru suara. Para jin dan makhluk halus yang bekerja kaget. Mereka panik karena mengira hari sudah pagi. Waktu mereka di dunia manusia telah habis. Maka
mereka segera pergi dan meninggalkan pekerjaan mereka. Akibatnya, hanya 999 candi yang selesai. Bandung Bondowoso pun terkejut melihat pekerjaan berhasil. Saat ia menyelidiki, ia menemukan bahwa hanya satu candi yang belum selesai. Ia juga mendengar kabar bahwa semua ini adalah ulah Roro Jonggrang. Dengan kemarahan membara, ia memandang Roro Jonggrang dan mengucap kutukan. "Kau telah berkhianat dan menipuku, Roro Jonggrang, maka lengkapilah 1000 candi ini. Jadilah kau candi yang ke-1000." Seketika itu, tubuh Roro Jonggrang berubah menjadi patung batu. Ia membeku selamanya sebagai Arca, wanita yang kini dikenal sebagai Arca Dewi Durga di Candi Siwo, Kompleks Candi Prambanan. Hingga kini, Candi Prambanan yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah masih berdiri megah. Di candi utamanya Candi Siwo terdapat arca wanita batu yang dipercaya sebagai Roro Jonggrang. Kompleks ini terdiri dari banyak candi, meskipun tidak sampai 1000 dan menjadi sebagian dari warisan budaya dunia UNESCO. Legenda Roro Jonggrang bukan hanya dongeng cinta dan pengkhianatan, tapi juga mengandung pesan moral dan nilai budaya. Kesetiaan dan cinta tidak bisa dipaksakan dengan kekuatan. Kecerdikan dan akal bisa menyelamatkan, tapi jangan digunakan untuk menipu. Balas dendam dan kebencian hanya membawa penderitaan. Perbuatan licik akan selalu ada konsekuensinya. Legenda ini juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap orang tua dan leluhur.